Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dian Nusantara dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini saya akan menyajikan seminar proposal yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama Wanita dalam novel Assalamualaikum Calon Imam karya Madani, kajian psikologi sastra. Yang pertama di sini ada latar belakang. Sebagai karya sastra imajinatif, ada 3 genre, yaitu prosa, puisi, dan drama. Salah satu bentuk prosa adalah novel. Sebagai bentuk karya sastra, novel merupakan jalan hidup yang di dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami atau diperbuat manusia. Karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis, akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh, jika kebetulan teks berupa prosa. Selain itu, para tokoh rekaan ini juga menampilkan berbagai watak dan perilaku terkait dengan kejiwaan, pengalaman, konflik-konflik sebagaimana dialami oleh manusia di dalam kehidupan nyata. Selain konflik, pengarang juga menampilkan karakter tokoh dalam novel dengan sifat, peran, dan masalah tertentu. Penokohan sangat berperan penting dalam hal ini, karena pesan pengarang akan disampaikan melalui tokoh kepada pembaca. Novel Assalamualaikum Calon Imam ini merupakan salah satu karya Madani yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel tersebut merupakan salah satu novel yang menampilkan berbagai watak serta perilaku terkait dengan kejiwaan dan pengalaman konflik yang ditampilkan melalui sosok utama yang bernama Nafisya. Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah saya jelaskan, maka peneliti berminat menganalisis novel Assalamualaikum Calon Imam yang hanya dibatasi mengenai kepribadian tokoh utama wanita dengan kajian psikologi sastra. Adapun rumus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor dalam cerita, kepribadian tokoh utama wanita, dan faktor apa saja yang menjadi perubahan kepribadian tokoh utama wanita dalam novel tersebut. Tujuannya agar untuk mengetahui watak tokoh utama wanita dan pengalaman konflik pada novel. Adapun ruang lingkup dalam pembahasan ini terfokus pada kepribadian tokoh utama wanita dalam novel Assalamualaikum Calon Imam, kajian psikologi sastra. Adapun batasan masalah di sini, objek penelitian ini adalah novel yang berjudul Assalamualaikum Calon Imam, dan asumsi yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu banyak kutipan yang termasuk dalam kepribadian tokoh utama wanita dalam kajian psikologi sastra. Sedangkan definisi operasional di sini yaitu psikologi kepribadian sastra menjadi suatu bahan telaah yang menarik, karena sastra bukan hanya sekedar telaah teks yang membosankan, tapi menjadi bahan kajian yang melibatkan perwatakan atau tokoh rekaan, pengarang karya sastra, dan pembaca, menurut M. Inderop 2010 halaman 3. Selanjutnya adapun kajian teoritis, ada 3: psikologi sastra, kepribadian, dan faktor perubahan kepribadian. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi sastra. Karya sastra dapat ditelaah melalui pendekatan psikologi. Pada dasarnya, psikologi sastra dibangun atas dasar asumsi-asumsi genesis dalam kaitannya dengan asal-usul karya. Artinya, psikologi sastra dianalisis dalam kaitannya dengan psike dan aspek-aspek kejiwaan pengarang. Karya sastra baik novel, drama, dan puisi sangat syarat dengan unsur-unsur psikologi sebagai manifestasi. Kedekatan antara karya sastra dan psikologi dapat dicermati melalui misalnya karya-karya sastra yang merupakan ungkapan pemuasan motif, konflik, desakan, keinginan, dan nafsu yang ditampilkan para tokoh untuk mencari kepuasan imajinatif yang dibarengi dengan upaya membunyikan dan menekankan perasaan dengan menggunakan cadar atau penyamar dari lubuk hati yang paling dalam.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra adalah salah satu pendekatan untuk menelaah sebuah karya yang di dalamnya ada kaitannya dengan kejiwaan pengarang. Karya sastra menampilkan watak para tokoh, walaupun imajinatif, tetapi karya sastra dapat menampilkan berbagai masalah psikologis. Adapun penjelasan tentang kepribadian, yaitu kepribadian adalah pola sifat dan karakteristik tertentu yang relatif permanen dan memberikan baik konsistensi maupun individualitas pada perilaku seseorang. Sifat merupakan faktor penyebab adanya perbedaan antar individual dalam berbagai situasi. Menurut Santrok dalam Minderop 2013 halaman 4, kepribadian adalah pembawaan yang mencangkup dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Merupakan karakteristik seseorang yang menampilkan cara ia beradaptasi, berkompromi dalam kehidupan. Pakar lain menyatakan kepribadian menurut psikologi bisa mengacu pada pola karakteristik perilaku dan pola pikir yang menentukan penilaian seseorang terhadap lingkungan. Dari beberapa pengertian kepribadian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah karakteristik seseorang yang dibawa sejak lahir dan dapat berkembang sesuai dengan pengalaman. Karakteristik pada setiap individu berbeda-beda dan dapat dilihat dari cara seseorang beradaptasi dalam kehidupan. Sedangkan untuk kajian teori faktor perubahan kepribadian, di sini meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun kenyataannya sering ditemukan adanya perubahan kepribadian. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian? Di antaranya, yang pertama ada faktor fisik seperti gangguan otak, kurang gizi, mengonsumsi obat-obat terlarang. Adapun faktor lingkungan sosial budaya seperti krisis ekonomi, politik, dan keamanan. Yang terakhir ada faktor diri sendiri, yaitu tekanan emosional dan identifikasi atau imitasi terhadap orang lain. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang saya teliti dalam penelitian yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama Wanita dalam novel Assalamualaikum Calon Imam karya Madani, kajian psikologi sastra ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dengan rancangan kajian psikologi sastra. Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif kualitatif menurut peneliti untuk menangkap aspek penelitian secara akurat serta memperhatikan secara cermat apa saja yang menjadi fokus penelitian sehingga memberi interpretasi dapat lebih dalam. Selanjutnya ada objek penelitian. Yang dimaksud objek penelitian di sini adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian di sini yaitu kepribadian tokoh utama dalam novel Assalamualaikum Calon Imam karya Madani, kajian psikologi sastra. Kemudian data dan sumber data penelitian dapat terbagi menjadi data penelitian dan sumber data penelitian. Data penelitian yang digunakan berupa kutipan dalam novel yang menunjukkan bukti adanya psikologi dan juga mengandung unsur kepribadian tokoh utama. Dan yang kedua ada sumber data penelitian, ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang menggunakan data primer, dalam hal ini adalah teks sastra yang diteliti. Sumber data penelitian saya berupa teks novel dalam novel Assalamualaikum Calon Imam karya Madani. Yang kedua ada sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau telaah yang dilakukan oleh orang yang terdapat dalam berbagai pustaka seperti majalah, buku, dan artikel jurnal-jurnal lainnya. Adapun prosedur penelitian ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan.
Tahap persiapan meliputi penyusunan rancangan penelitian yang dimulai dari menentukan tujuan penelitian, gambaran operasional kerja, serta sistematis. Yang kedua, menentukan studi pustaka. Dan yang kedua, ada tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data yang mengandung unsur kepribadian tokoh utama wanita, kajian psikologi sastra. Yang kedua, ada menginterpretasi data secara kualitatif. Yang ketiga, menganalisis dan menentukan kepribadian tokoh utama tersebut. Yang ketiga, ada tahap penyelesaian meliputi penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya ada teknik penelitian yang saya menggunakan teknik baca dan catat. Adapun teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yaitu teknik baca dan teknik catat. Teknik baca digunakan membaca teks novel tersebut, sedangkan teknik catat digunakan untuk mencatat kutipan-kutipan yang mengandung unsur kepribadian tokoh utama. Langkah-langkahnya: peneliti membaca novel, peneliti mencatat kutipan-kutipan yang mengandung unsur tersebut. Yang ketiga, peneliti menginterpretasi data secara kualitatif deskriptif. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi data, mendeskripsikan data, dan menginterpretasikan data. Yang setelah semua tahapan selesai, barulah dilakukan penarikan simpulan hasil penelitian. Yang terakhir ada pengecekan dan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan temuan di dalam penelitian, maka diperlukan adanya pemeriksaan. Di antaranya yang pertama, pengamatan yang terus-menerus yang dilakukan agar data yang ditemukan lebih akurat dan terperinci. Sehingga dilakukan pengamatan yang terus-menerus ini, maka permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah mampu terpecahkan. Yang kedua, ketekunan data atau pengamatan lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan ini, nantinya maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data berupa kutipan-kutipan yang mengandung kepribadian tokoh utama wanita tersebut, sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang lebih akurat dan sistematis tentang data yang diamati, dan juga mampu meningkatkan kualitas data pengamatan. Sekian penjelasan seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.